Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita membahas tentang 5 saham blue chip terbaik untuk investasi di 2022. Kita akan bahas tentang daya tarik dari saham-saham blue chip, lalu juga referensi 5 saham blue chip terbaik menurut Kanala. Buat kamu yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Buat kamu yang mau belajar saham dan juga belajar investasi saham di Amerika, kamu bisa ikuti webinar ini. Karena di bulan Januari ini, Kanala akan mengadakan webinar investasi dan cuan saham Amerika. Untuk pendaftaran bisa klik langsung link di deskripsi video ini atau bisa WA ke nomor yang ada di video ini ya. Sampai jumpa di webinarnya. Nah, mengapa kita mengoleksi saham-saham blue chip? Walaupun memang kadang banyak yang bilang saham blue chip sudah lewat masanya atau sudah terlalu besar sehingga tidak memberikan return yang menarik. Namun kalau kita lihat dari deretan saham blue chip ataupun saham dengan market cap besar di Indonesia, itu ada nama-nama yang sangat menarik sebenarnya. Secara umum daya tarik dari saham blue chip itu antara lain biasanya perusahaannya ini punya fundamental atau kinerja yang bagus. Walaupun tidak semua saham dengan market cap besar punya kinerja bagus, namun secara umum mereka punya track record yang bagus. Kemudian mereka juga merupakan pemimpin pasar di bidang usahanya. Mereka market leader, plus mereka sahamnya juga liquid karena dikoleksi oleh banyak investor, baik institusi besar ataupun mayoritas investor retail. Nah, kalau kita lihat pendapat dari Warren Buffett yang bilang bahwa lebih baik beli wonderful company at fair price, maka dengan melihat saham-saham blue chip terbaik ini, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang wonderful atau bisnisnya bagus. Tentunya ini bisa dipertimbangkan oleh investor jangka panjang. Yang pertama, saham blue chip terbaik menurut Kanala adalah BBCA atau Bank BCA. Satu lembarnya harganya sekitar 7.300 ketika video ini dibuat. Dan saat ini BCA ini merupakan perusahaan dengan market cap terbesar, yaitu kapitalisasi pasarnya mencapai lebih dari 890 triliun rupiah dengan price earning ratio saat ini sekitar 29 kali. Nah, kalau kita lihat di tahun buku 2020, memang BCA itu mengalami penurunan laba bersih. Karena kalau kita lihat laba bersihnya hanya sekitar 27 triliun di tahun 2020. Namun kalau kita lihat untuk kinerja terbaru di 2021 sampai dengan September 2021 justru BCA sudah meningkatkan kinerjanya dengan sangat baik. Bahkan mereka kinerjanya sudah lebih baik dibandingkan di tahun 2020 kemarin. Nah, ini kalau kita lihat untuk pendapatan bunga dan syariah bersih BCA di September 2021 itu nilainya mencapai 41 triliun lebih. Dan kalau kita lihat laba bersihnya itu bahkan mencapai 23 triliun lebih di 9 bulan pertama di 2021. Ini naik dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 kemarin. Nah, kekuatan BCA ini menurut Kanala adalah di servis mereka yang bagus dan inovasi digital yang mereka hadirkan itu sangat beragam. Kalau kita lihat dari rasio kasa di Bank BCA ini, itu tingkat kasanya sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 78% kalau kita lihat di sana. Nah, ini menjadi satu modal yang bagus bagi BCA untuk bisa menjaga margin profit mereka dengan sangat bagus. Ditambah lagi, BCA ini merupakan perusahaan dengan efisiensi yang sangat bagus. Jadi, menurut Kanala ini saham blue chip terbaik sih untuk BCA ini. Dan kalau kita lihat dari sisi rasio LDR atau loan to deposit ratio, itu di 9 bulan pertama 2021 itu cukup rendah sehingga BCA ini punya potensi penyaluran kredit yang bagus di tahun yang akan datang tentunya. Yang kedua ada saham BBRI atau Bank BRI, satu lotnya sekitar 411 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, BRI ini kita tetap masukkan sebagai salah satu saham blue chip yang menarik untuk dikoleksi. Walaupun di tahun buku 2020 terjadi penurunan kinerja yang sangat signifikan, namun di tahun 2021 sudah terjadi perbaikan sehingga kita cukup yakin profit BRI di tahun buku 2021 itu akan meningkat. Yang mana ini nantinya juga bisa berdampak pada kenaikan baik dari sisi harga saham atau mungkin dari dividennya Bank BRI untuk tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat dari kinerja sepanjang 2021 sejauh ini, mereka juga sudah mengalami perbaikan yang sangat bagus sehingga bisa memberikan profit yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 kemarin. Nah, ini kalau kita lihat untuk pendapatannya BRI ini memang jauh lebih besar dibandingkan BCA tadi. Namun dari sisi profit mereka justru masih kalah nih dibanding BCA, sehingga kalau misalnya kita lihat BCA secara profitabilitas menurut Kanala lebih baik dari sisi marginnya, tapi untuk angkanya kalau situasi sebelum pandemi atau ketika situasi normal mungkin BRI ini bisa lebih tinggi dari BCA untuk profitnya. Yang ketiga ada saham BMRI, Bank Mandiri, itu satu lotnya sekitar 700 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, dibanding BCA ataupun BRI, secara valuasi Bank Mandiri ini lebih murah karena price earning ratio-nya hanya sekitar 14 kali dan dividen yield-nya pun bisa di atas 3%. Sama seperti yang dialami baik oleh BCA ataupun BRI ataupun berbagai bank lainnya, di tahun buku 2020, kinerja Bank Mandiri ini juga turun sangat signifikan. Namun berita baiknya adalah sampai dengan September 2021, sudah ada perbaikan kinerja yang jauh lebih bagus daripada Bank Mandiri ini. Jadi profit mereka juga sudah mulai kembali pulih dan mungkin di 2022 nanti kinerjanya akan makin bagus sehingga bisa
profitnya lebih tinggi lagi, yang pada akhirnya juga bisa menghasilkan dividen yang lebih besar bagi para pemegang sahamnya. Kalau kita lihat sampai dengan September 2021, untuk laba periode berjalan dari Bank Mandiri itu sudah mencapai 21 triliun lebih, naik sangat signifikan dibandingkan periode di September sebelumnya. Yang keempat, kita masukkan saham TLKM atau Telkom Indonesia. Satu lotnya harganya sekitar 400 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, di sini price earning ratio Telkom itu sekitar 17 kali dengan yield dividen yang bisa mencapai lebih dari 4%. Ini termasuk salah satu saham blue chip dengan dividen yield yang tinggi di Indonesia. Di tahun 2020 pun kinerja Telkom masih menjadi lebih baik dibandingkan 2019. Terlihat dari laba bersih mereka yang masih naik 11% dibandingkan tahun 2019 lalu. Dan berita baiknya adalah bahkan di 2021, kalau kita lihat dari 9 bulan pertama 2021 itu kinerja Telkom pun juga masih lebih baik dibandingkan tahun 2020. Sehingga kita lihat baik itu di saat pandemi ataupun selepas pandemi nanti kinerjanya masih mungkin akan terus meningkat dari Telkom. Di sini kita bisa lihat sampai dengan September 2021 itu laba periode berjalannya sudah mencapai 25,6 triliun rupiah dan pendapatannya pun juga masih terus bertumbuh. Di situ kalau kita lihat ya untuk kinerja Telkom. Nah, kalau misalkan kamu penasaran dari mana Telkom ini mendapatkan revenue, kamu sebenarnya bisa cek di laporan keuangan Telkom. Di sini kita lihat ada 4 segmen utama dari Telkom, yaitu ada mobile, consumer, enterprise, dan wholesale business ya, kalau kita lihat di sana. Dan 2 segmen terbesar itu yang menyumbang pendapatan terbesar bagi Telkom itu adalah dari segmen mobile dan consumer. Kalau kita lihat dari pendapatan data dan internet itu kontribusinya besar sekali, ditambah juga dari layanan IndiHome yang menjadi salah satu sumber penghasilan besar dari Telkom ini. Dan 2 segmen inilah menjadi kekuatan utama Telkom. Nah, kita bisa lihat ke depannya kalau semakin dibutuhkan servisnya tentu akan jadi satu hal yang positif bagi Telkom. Yang kelima, kita masukkan saham Astra International dengan kode saham ASII. Satu lotnya sekitar 570 ribuan ketika video ini dibuat. Dan yield dividen Astra ini saat ini sekitar 2,3% ya kalau saat video ini dibuat. Nah, Astra ini memang harga sahamnya dalam beberapa tahun terakhir sideways, namun kita tetap menganggap ini salah satu saham blue chip yang sangat menarik. Salah satunya karena Astra ini cakupan bisnisnya sangat luas. Mereka punya berbagai divisi mulai dari otomotif, kemudian juga information teknologi, infrastruktur, dan banyak lagi. Jadi Astra tetap kita anggap sebagai salah satu saham blue chip terbaik. Di tahun buku 2020 memang kinerjanya turun cukup signifikan juga. Laba bersihnya hanya sekitar 16 triliun di tahun 2020, tahun yang sulit. Nah, di 2021 kinerja Astra sudah jauh lebih baik. Kita bisa lihat sampai dengan September 2021 itu sudah ada terjadi lonjakan kinerja yang sangat bagus tentunya. Dan di situ teman-teman bisa lihat marginnya menjadi lebih baik sehingga punya satu nilai plus bagi saham Astra ini. Nah, ini kalau kita lihat secara rinciannya, untuk revenue-nya di 2021 itu memang terbesar masih disumbangkan dari segmen otomotif, kemudian diikuti juga dari heavy equipment, mining, dan construction tentunya. Dan di situ kita tahu itu disumbangkan dari United Tractors tentunya. Namun kalau kita lihat breakdown-nya dari sisi net profit atau net income, itu juga otomotif dan dari heavy equipment itu juga menyumbangkan kontribusi yang besar. Nah, ini kalau kita lihat untuk laba yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk di September 2021 itu nilainya mencapai 14,9 triliun. Tapi kalau di 2020 kita keluarkan dari penjualannya Permata Bank dari Astra, itu naiknya sudah sangat signifikan nih untuk laba Astra di 3 kuartal di 2021. Tentunya itulah saham blue chip terbaik menurut Kanala saat ini di Indonesia. Namun ada nama-nama lain juga yang menarik, misalkan ada Indofood, Unilever, dan sebagainya. Itu juga bisa dieksplor lebih detail. Atau kalau kamu tertarik untuk investasi saham di Amerika juga bisa, karena pilihan sahamnya jauh lebih banyak dan juga jauh lebih menarik secara umum. Nah, buat yang mau belajar bisa ikuti webinar ini, link pendaftarannya ada di deskripsi ya. Itulah referensi menurut Kanala, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.